Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Surat Al-Baqarah ayat 87. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, dan beberapa orang yang lain kalian bunuh. Dulur-dulur seiman, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengecam kaum Bani Israel sebagai orang-orang yang takabur, ingkar, pengingkar, penentang, dan sombong terhadap para nabi, dan bahwa mereka hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah telah memberikan kepada Musa sebuah kitab, yaitu kitab Taurat, tetapi mereka mengubah dan menggantinya serta menentang perintah-perintah yang terkandung di dalamnya, serta menakwilkannya dengan takwil yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasul dan para nabi sesudah Musa alaihissalam yang menjalankan hukum dengan syariat Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, yang antara lain artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan karena mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Surat Al-Ma'idah ayat 44 hingga akhir ayat maksudnya. Adapun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 87 ini, itu artinya dan kami telah menyusulinya, maksudnya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dulur-dulur seiman, As-Saddi telah meriwayatkan dari Abu Malik sehubungan dengan makna waqafaina, artinya kami telah menyusulinya, sedangkan menurut yang lain artinya kami telah mengiringinya, seperti pengertian yang terkandung dalam surat Al-Mu'min ayat 44, yang artinya kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Dulur-dulur seiman, hal ini yaitu rasul-rasul Bani Israel itu ditutup dengan terutusnya Nabi Isa ibnu Maryam
Isa alaihissalam. Isa alaihissalam datang membawa syariat yang sebagian hukum-hukumnya bertentangan dengan apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Karena itu Allah memberinya berbagai jenis mukjizat untuk memperkuatnya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mukjizat Nabi Isa ialah menghidupkan kembali orang yang telah mati, menciptakan sesuatu yang berbentuk burung dari tanah liat, lalu meniupnya dan jadilah sesuatu itu burung yang hidup dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ia pun dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, menceritakan hal-hal gaib serta diperkuat dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Semuanya itu untuk memperkuat risalah yang ia sampaikan kepada kaum Bani Israel agar mereka percaya dan beriman kepadanya. Tetapi kejadiannya justru kebalikannya. Kaum Bani Israel bertambah keras mendustakannya dan dengki serta ingkar kepadanya. Reaksi ini timbul karena apa yang didatangkannya itu bertentangan dengan isi kitab Taurat dalam sebagian hukum-hukumnya. Seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 50, yaitu mengenai menyitir perkataan Nabi Isa alaihissalam. Arti dari firman Allah ayat 50 surat Ali Imran tersebut adalah sebagai berikut. Dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian, dan aku datang kepada kalian dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Dulur-dulur seiman, orang-orang Bani Israel memperlakukan para nabi dengan perlakuan yang paling buruk. Sebagian dari mereka mendustakannya dan sebagian lain membunuhnya. Hal tersebut terjadi karena para nabi mendatangkan kepada mereka perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu dan pendapat mereka. Para nabi tersebut memerintahkan agar menetapi hukum-hukum kitab Taurat asli yang saat itu sudah mereka ubah dan untuk menentangnya. Karena itu maka hal ini terasa amat berat bagi mereka. Akhirnya mereka mendustakan para rasulnya dan ada kalanya mereka membunuh sebagiannya. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 87, di mana artinya adalah sebagai berikut. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, dan beberapa orang yang lain kalian bunuh. Dulur-dulur seiman, dalil yang menunjukkan bahwa Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril ialah apa yang dinaskan oleh Ibnu Mas'ud dalam tafsir ayat ini. Kemudian pendapatnya ini diikuti oleh Ibnu Abbas, Muhammad Ibnu Ka'ab, Ismail Ibnu Khalid, As-Saddi, Ar-Rabi Ibnu Anas, Atiyah Al-Aufi, dan Qatadah. Menurut Imam Bukhari disertai dengan tafsir ayat berikut, yaitu yang berasal dari firman Allah pada surat Asy-Syu'ara ayat 193 dan 194, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Zanad meriwayatkan dari ayahnya Abu Hurairah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW telah meletakkan sebuah mimbar di dalam masjid khusus buat Hasan ibnu Thabit, tempat untuk bersyair buat membela Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berdoa untuknya, yaitu doanya yang artinya, ya Allah, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril, sebagaimana ia berjuang untuk membela nabimu
melalui syair-syairnya tersebut. Dulur-dulur seiman, lafaz hadis ini yang dari Imam Bukhari secara taklik. Akan tetapi Imam Abu Daud meriwayatkannya pula di dalam kitab sunannya dari Ibnu Sirin. Dan Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Ali ibnu Hujr. Dan Ismail ibnu Musa Al-Fazari. Ketiga-tiganya mengetengahkan hadis ini. Dan dari Abu Abdurrahman ibnu Abu Zanat dari ayahnya dan Hisham ibnu Urwah, keduanya meriwayatkan hadis ini, dan Urwah dari Siti Aisyah dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa sanad hadis ini berpredikat hasan atau sahih, yakni hadis Abu Zanat. Dulur-dulur seiman, di dalam kitab Sahihain disebutkan dari hadis Sufyan ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibnu Musayyah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Khalifah Umar ibnu Khattab melewati Hasan ibnu Sabit sedang mendendangkan syair di dalam masjid. Maka Umar radhiyallahu anhu memelototinya. Lalu Hasan berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendendangkan syair di dalam masjid ini, sedangkan di dalamnya terdapat orang yang lebih baik dari kamu, hai Umar," yakni Nabi SAW. Kemudian Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu menoleh kepada Abu Hurairah dan berkata, "Kumohon atas nama Allah, pernahkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Perkenankanlah bagiku ya Allah, kuatkanlah dia,' maksudnya Hasan, 'dengan Ruhul Kudus.'" Maka Abu Hurairah menjawab, "Allahumma na'am," maksudnya iya. Menurut sebagian riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Hasan, "Seranglah mereka atau hinakanlah mereka dengan syairmu, semoga Jibril membantumu." Di dalam syair Hasan terdapat ucapan berikut yang artinya, "Dan Jibril utusan Allah berada bersama kami. Dia adalah Ruhul Kudus yang tidak diragukan lagi." Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibnu Abu Husain Al-Maki dan dari Sahar ibnu Hausah Al-Ash'ari, yaitu mengenai hadis bahwa ada segolongan orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ceritakanlah kepada kami tentang ruh." Maka beliau menjawab, "Aku meminta kepada kalian demi Allah dan demi hari-harinya bersama Bani Israel. Tahukah kalian bahwa Jibril yang selalu datang kepadaku adalah ruh?" Mereka menjawab, "Ya." Dulur-dulur seiman, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Ruhul Kudus," yaitu malaikat Jibril, "telah menyampaikan wahyu kepadaku bahwa seseorang tidak akan mati sebelum menyempurnakan rizki dan ajalnya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan berlakulah dengan baik dalam mencari atau meminta." Dulur-dulur seiman, beberapa pendapat lain sehubungan dengan makna Ruhul Kudus yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah Minjab Ibnul Haris telah menceritakan kepada kami Bisir dari Abu Ra'ub dan Ad-Daha dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Ruhul Kudus adalah Ismul A'zam yang dibacakan oleh Nabi Isa alaihissalam sewaktu menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ia pernah menceritakan sebuah riwayat dari Minjab lalu menceritakan hal yang sama. Ibnu Abu Hatim mengatakan hal yang semisal telah diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair Al-Qurtubi
Al-Qurtubi menukil dari Ubaid ibnu Umair yang juga mengatakan bahwa Ruhul Kudus adalah Ismul A'zam. Dulur seiman, Ibnu Abu Nujaim mengatakan Ar-Ruh adalah malaikat hafazah yang menjaga para malaikat. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas bahwa Al-Quddus adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Hal itu adalah pendapat yang dikatakan oleh Ka'b. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Mujahir Al-Hasan Al-Basri, keduanya mengatakan bahwa Al-Quddus adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ar-Ruh adalah malaikat Jibril. Dengan demikian, pendapat yang terakhir ini sama kedudukannya dengan pendapat yang pertama tadi. As-Sadi mengatakan bahwa Al-Quddus adalah Al-Barakah, keberkahan. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Al-Quddus adalah suci. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab bahwa Ibnu Zaid telah mengatakan sehubungan dengan firman Allah Al-Baqarah ayat 87, yaitu kalimat yang mengatakan yang artinya dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, bahwa Allah menguatkan Isa dengan ruh dalam kitab Injil sebagaimana dia menjadikan ruh di dalam Quran. Keduanya adalah ruh Allah seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Dan demikian kami wahyukan kepadamu bahwa Al-Quran dengan perintah kami. Ayat 52 surat Asy-Syura. Dulur-dulur iman, kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil yang paling mendekati dengan kebenaran dari semua itu adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa Ar-Ruh dalam ayat ini bermakna malaikat Jibril. Karena sesungguhnya Allah telah memberitakan bahwa Dia telah menguatkan Isa dengan roh tersebut. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 110 yang artinya, ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu kamu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil, dan seterusnya hingga akhir ayat. Dulur-dulur seiman, maka dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Dia telah menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Seandainya ruh yang dijadikan sebagai penguat Isa adalah kitab Injil, niscaya Allah akan berfirman. Saya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 110 yang artinya, ingatlah ketika aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Dan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 110 yang artinya, dan ingatlah ketika aku mengajar kamu menulis hikmah dan Taurat dan Injil. Dulur-dulur seiman, ayat-ayat di atas merupakan kata ulangan yang tidak mengandung arti apapun, sedangkan Allah Maha Suci. Dan hal yang tidak mengandung faedah dalam berkhitab kepada hamba-hambanya. Maksud di sini adalah Allah ini Maha Suci dari hal-hal yang tidak mengandung faedah dalam berkitab dengan hamba-hambanya. Dulur-dulur iman, menurut kami termasuk dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Ar-Ruh adalah malaikat Jibril ialah apa yang telah ditunjukkan oleh konteks ayat sejak permulaannya.
Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa Ruhul Kudus adalah ruh yang disucikan. Perihal sama dengan perkataanmu, misalnya hatimu jun, hatimul jud, artinya hatim yang dermawan, dan rojulun sidkun atau lelaki yang benar. Dulur-dulur seiman, nah ruh ini disifati dengan Al-Qudus, sehingga juga yang disebutkan dalam firman-Nya warahum minhu, dan ruh daripadanya. Maka ungkapan sifatnya tersebut secara ikhtisas dan takrib sebagai penghormatan buatnya. Menurut pendapat yang lain dikatakan demikian karena kejadiannya, yaitu Isa, bukan berasal dari apa yang dikeluarkan oleh sulbi atau air mani dan rahim yang mengeluarkan darah haid. Menurut pendapat lain, ruh di sini berarti malaikat Jibril. Menurut pendapat yang lainnya, artinya kitab Injil. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah tentang Al-Quran, wahyu atau Al-Quran dengan perintah kami. Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Dulur-dulur seiman, menurut pendapat lain yang dimaksud maksud ialah asma Allah yang teragung, Ismul A'zam, yang dipakai oleh Isa alaihissalam ketika menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan mengucapkannya. Pendapat Az-Zamakhsyari ini mengandung pengertian lain, yaitu yang dimaksud dengan roh Isa ialah jiwanya yang suci lagi bersih. Az-Zamakhsyari mengatakan, sehubungan dengan tafsir firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 87, yang artinya maka beberapa di antara mereka kalian dustakan dan beberapa lain kalian bunuh. Sesungguhnya dalam ayat di atas, yaitu ayat 87 dari surat Al-Baqarah ini, tidak dikatakan wafarikon qataltum, dan beberapa orang dari para utusan itu telah kalian bunuh. Hanyalah karena yang dimaksudkan mencakup pula masa mendatang, karena ternyata mereka pun pernah berupaya untuk membunuh Nabi SAW, yaitu dengan racun dan sihir. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam keadaan sakit yang membawanya kepada kewafatan, yang artinya makanan yang kusuap di Khaybar masih terus mempengaruhi diriku, dan sekarang sudah tiba saat terputusnya urat nadi utamaku. Dulur-dulur seiman, hadis di atas terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis lainnya. Demikianlah antara lain penjelasan singkat mengenai ayat 87 dari surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.